Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Huda dengan NIM 67042130022. Saya dari kelas D3 M44504. Di sini akan mempresentasikan tentang tahapan-tahapan yang baik dalam melalui wawancara kerja. Introduction. Bagaimana sih cara mempersiapkan diri atau tahapan-tahapan yang baik dan benar dalam melewati wawancara kerja nantinya? Tentu kita harus mempersiapkan semuanya dengan baik dan benar sebelum wawancara kerja agar dapat membantu kita meningkatkan peluang untuk sukses dalam melewati wawancara kerja ini. Yang pertama, pelajari perusahaan. Ini adalah poin yang sangat penting dalam melewati tahapan-tahapan wawancara kerja nantinya, karena ini sangat kadang ini bagi beberapa fresh graduate atau beberapa pelamar, mereka seringkali lupa tentang profil perusahaan, visi misi, dan juga nilai-nilai ataupun produk yang ditawarkan oleh si perusahaan tersebut. Di sini kalian harus melakukan penelitian, mungkin tidak terlalu kompleks atau tidak terlalu sedikit juga, tentang perusahaan sebelum bekerja atau sebelum wawancara maksud saya. Di sini kalian harus beberapa yang kalian ketahui adalah pertama visi, kedua misi, yang ketiga nilai-nilai dan produk atau layanan yang mereka tawarkan yang tadi saya sebutkan di awal. Kalian juga harus bisa mencari informasi tentang struktur organisasi dan budaya kerja perusahaan. Untuk apa? Untuk nantinya kalian bisa menilai dan juga bisa menjadi gambaran bagaimana sih pekerjaan nanti yang saya akan lamar itu, contohnya work ethic-nya, juga budaya-budaya pekerjaan seperti apa, mungkin harus tidak boleh terlambat atau bukan berpakaian yang sopan, mungkin ada peraturan-peraturan baju yang digunakan setiap harinya. Kalian harus pelajari sedikit tentang perusahaan tersebut, dan informasi ini juga akan membantu kalian untuk memberikan jawaban yang terkait yang diberikan nanti oleh pewawancara ya. Jadi poin di sini tuh membuat kalian lebih pede dan menjadi jauh lebih positif atau bisa growing confidence lah dalam menghadapi wawancara nantinya. Lalu yang kedua yaitu tinjau posisi yang dicari. Tentu sebelum menghadapi wawancara kali ini, tahapan-tahapan pertama pasti kalian harus tahu posisi yang Anda akan cari, karena untuk apa kalian lulus dari sebuah universitas dengan berbagai soft skill dan kalian sendiri tidak tahu posisi yang kalian ingin cari gitu. Kayak contoh misalkan kalian bisa desain atau mungkin kalian bisa MC dan sebagainya, itu kan punya dunia tersendiri itu, dan itu pathways berbeda. Kalian harus bisa cari beberapa yang menyesuaikan dengan soft skills kalian. Mungkin kalian harus pahami persyaratan pekerjaan dan tanggung jawab yang terkait dengan posisi yang kalian akan lamar gitu. Tanggung jawab seperti apa, mungkin meninjau lebih jauh tentang marketing dan juga analisis tren baru di pasar. Itu kalian juga mungkin harus sedikit lebih tahu tanggung jawab yang nantinya menjadi pekerjaan kalian pada saat kalian diterima di perusahaan tersebut. Dan identifikasi keterampilan, pengalaman, dan kalian yang diperlukan untuk sukses dalam peran tersebut. Ya, di sini tentunya supaya kalian bisa menjadi pembeda dari yang lain lah gitu. Karena di sini kadang hal-hal seperti ini, hal kecil seperti ini itu menjadi poin plus di mata pewawancara dan juga perusahaan. Hal ini juga akan membantu kalian menyesuaikan jawaban ketika diberikan oleh wawancara. Lalu yang ketiga, persiapan pertanyaan yang akan diajukan. Di sini mungkin
tidak perlu mendetail lah tentang perencanaan apa yang akan diajukan oleh perusahaan tersebut. Biasanya ada beberapa gambaran pertanyaan yang mungkin akan keluar ketika di wawancara nantinya, seperti kenapa kamu memilih perusahaan ini, lalu kedua kamu keterima berapa gaji yang kamu inginkan, ketiga apa kekurangan kamu, dan keempat apa yang menarik dari kamu. Pertanyaan-pertanyaan simpel seperti ini tuh kadang itu susah untuk menjawabnya karena terkesan tidak enak, tidak etis menjawab, apalagi poin 2 kadang tidak etis untuk menjawab sesuai dengan ego kita gitu. Makanya di sini kalian harus mempersiapkan pertanyaan yang ingin uh, wawancara tanyakan kepada kalian gitu. Gunanya untuk apa? Untuk menjadi ketertarikan tersendiri, dan mungkin jadi hal inisiatif untuk kalian agar kalian tetap confidence dan melewati wawancara kerja mungkin kali ini gitu. Dan pertanyaan tersebut dapat berhubungan dengan peran, peluang, pengembangan karir, budaya kerja, atau proyek yang sedang jalankan oleh perusahaan gitu. Terkadang hal seperti itu perlu lah dipelajari karena terkesan simpel tapi berdampak besar untuk penilaian yang dilakukan oleh wawancara kerja nantinya gitu. Lalu yang terakhir yaitu rencanakan pakaian yang tepat. Rencanakan pakaian yang tepat seperti apa sih maksudnya? Nah, tentu tahapan-tahapan wawancara kerja kalian tidak boleh memakai pakaian yang salah, apalagi menghadapi para pekerja yang mungkin sudah profesional di bidangnya. Tentu kalian harus juga profesional dalam menghadapi wawancara kali ini, tentu dengan berpakaian yang rapi, sopan mungkin, dan kelihatan elegan dan juga profesional gitu di mata wawancara dan perusahaan nantinya. Juga bakal dinilai oleh perusahaan. Tentu di sebelah kanan adalah pakaian yang salah ya teman-teman, karena di situ pakaian yang kalian pakai adalah pakaian baju pantai yang bermotif bunga-bunga dan memakai kacamata hitam yang modis, berkesan mensepelekan lah tentang wawancara kerja hari itu atau nanti kalian lakukan besoknya. Karena di sini terlihat jelas banget ya jomplang ya antara kiri dan kanan. Makanya di sini saya bilang tadi kalian harus mempersiapkan pakaian yang benar teman-teman. Mungkin kalian harus kalian harus memakai pakaian yang sesuai dengan budaya perusahaan, misalnya industri, seperti pakai kemeja polo atau juga memakai kemeja polos dan juga memakai celananya selempit atau mungkin juga celana kartun kan sebagainya, dan sepatu yang kalian pakai juga itu juga harus dipilih teman-teman. Itu menjadi poin plus juga bagi perusahaan jika kalian memakai sepatu yang mungkin suatu jika kalian belum bisa pacarnya menjadi hal yang saja kalian punya perusahaan. Dan kalian juga nggak boleh ragu lah untuk memilih pakaian tersebut, karena kalau misalnya sudah mengikuti aturan budaya yang ada di perusahaan tersebut, maka kalian tidak salah juga mengikuti budaya tersebut, karena kalian contohnya menjadi menghargai budaya dan juga pakaian yang ada di perusahaan tersebut. Tampilkanlah yang rapi dan sopan, yang mungkin menjadi kesan positif bagi wawancara nantinya teman-teman, seperti itu. Dan itulah beberapa tahapan-tahapan mungkin yang kalian siapkan dalam wawancara kerja nantinya, sedikit saja, dan itu saja yang saya ketahui. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.